Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Nurul Adilah, NIM G4B091012 dari Koas Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Sudirman. Saya akan melakukan pembelajaran keterampilan klinis pada bidang bedah mulut berupa simulasi ekstraksi sisa akar gigi posterior rahang bawah yang disertai dengan abses dengan dosen pembimbing Dr. Gigi Helmi Hirawan, spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Skenario kasus, seorang perempuan berusia 27 tahun datang dengan keluhan ingin mencabut gigi depan bawah kirinya yang berwarna kecoklatan. Pasien merasa giginya sakit dan makanan sering terselip di gigi tersebut. Pasien tidak memiliki penyakit sistemik. Pasien belum pernah ke dokter gigi sebelumnya. Pemeriksaan intraoral menunjukkan gigi 36 terlihat hampir seluruh mahkotanya hilang dan mahkotanya berwarna kecoklatan. Pemeriksaan perkusi positif, mobilitas negatif, palpasi positif, dan vitalitas negatif. Selamat pagi Mbak, perkenalkan saya Dr. Gigi Gina, kebetulan yang bertugas di pagi ini. Dengan Mbak siapa? Mbak usianya berapa tahun? Baik, ada yang bisa saya bantu Mbak? Oh, ingin cabut gigi di sebelah mana Mbak? Bawah, kiri, belakang. Kenapa dicabut Mbak? Itu giginya sakit nggak Mbak? Udah pernah diobati sebelumnya? Sudah pernah ke dokter gigi? Sejak kapan sakitnya Mbak? Oh, 5 hari yang lalu. Sudah pernah diobati? Oh belum. Sebelumnya ada keluhan lain nggak selain gigi yang belakang bawah kiri? Oh tidak ada. Mbak ada penyakit jantung? Tidak. Gula? Tidak. Tekanan darah tinggi? Tekanan darah rendah? Baik, alhamdulillah sehat ya Mbak. Ada alergi nggak Mbak? Oh nggak ada. Kalau keluarga sehat? Ibu, bapak ada yang punya gula, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, jantung? Tidak ada, sehat walafiat ya Mbak. Kemudian Mbak kalau sikat gigi berapa kali sehari? Oh, pada saat mandi saja. Nah baiknya Mbak 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, seperti itu. Iya, Mbak suka minum kopi? Oh sukanya teh, baik. Sebelumnya pernah ditensi? Enggak Mbak? Oh udah lama. Berapa tensinya? Oh normal. Baik, nanti sebelum dicabut nanti ditensi dulu, terus nanti dilihat juga giginya apakah memungkinkan untuk dicabut hari ini atau mungkin saja masih bisa dipertahankan giginya. Iya, nanti dilihat dulu. Mari Mbak, silakan duduk di kursi gigi. Ya. Operator menggunakan APD. Pemeriksaan intraoral dilakukan dengan menggunakan kaca mulut. Dilihat kondisi gigi fanya terjadi kemerahan, bengkak dengan ukuran terlokalisir, dan ketika dilakukan palpasi, palpasinya positif, fluktuasinya positif dengan konsistensi lunak dan nyeri tekan. Dilanjutkan dengan tes perkusi. Tes perkusi dilakukan dengan menggunakan ujung instrumen. Diketukkan pada gigi 36 dan kemudian dibandingkan dengan gigi yang sehat. Kemudian tanyakan apa yang dirasakan pasien. Pada kasus, pasien merasa nyeri pada saat dilakukan perkusi, sehingga perkusinya positif. Dilanjutkan dengan tes mobilitas. Tes mobilitas dilakukan dengan menggunakan satu ujung instrumen dan satu lagi dengan menggunakan jari. Digerakkan gigi ke arah lingual dan bukal. Apakah terjadi kegoyangan pada gigi atau tidak? Pada kasus, gigi tidak mengalami kegoyangan atau mobilitas negatif. Dilanjutkan dengan tes vitalitas dengan menggunakan klor etil. Klor etil disemprotkan pada cotton pellet, ditunggu hingga
terlihat adanya bunga es. Setelah itu, isolasi area kerja dengan menggunakan cotton roll dan aplikasikan bunga es tersebut pada servikal gigi yang mengalami keluhan. Pada kasus tes vitalitas negatif, Mbak, tadi sudah dites ya Mbak, sudah normal. Kemudian tadi juga giginya sudah diperiksa, memang giginya harus dicabut. Namun sebaiknya tidak dicabut hari ini karena gusi di sekitar giginya itu sedang bengkak. Seperti itu. Kemungkinan bengkaknya itu di dalamnya ada nanah. Jadi sebaiknya nanahnya dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian nanti pada kunjungan berikutnya dievaluasi kembali, jika memungkinkan baru dicabut seperti itu. Kemudian, jadi Mbak, untuk hari ini saya akan membersihkan nanahnya, mengeluarkan nanahnya terlebih dahulu, karena takutnya kalau misalkan nanahnya tidak dibersihkan, nanti semakin banyak nanahnya dan bengkaknya semakin besar. Kemudian nanti saya akan membersihkan nanahnya itu dengan membuat sayatan kecil. Tapi Mbak nggak usah takut karena nanti dilakukan pembiusan lokal terlebih dahulu supaya mengurangi rasa sakit. Kemudian nanti saya akan jahit supaya lukanya cepat sembuh. Nanti Mbak kontrol lagi ke sini seperti itu buat dievaluasi dan dan jika memungkinkan dicabut seperti itu Mbak. Kalau misalkan setuju, Mbak boleh tanda tangan di sini. Ya. Persiapan alat dan bahan. Untuk alat terdiri dari diagnostik set, pinset chirurgis, klem arteri, gunting bedah, needle holder, scalpel, dan blade. Kemudian, untuk bahan terdiri dari kasa, tampon, drain atau penrose drain, atau dapat menggunakan potongan handscoon steril. Kemudian ada jarum suturing, ada benang suturing, PH kain, povidone iodine, cotton pellet, cotton roll, bahan irigasi berupa NaCl 0,9%, dan ada spuit dan siring. Posisikan pasien semi supine dengan bidang oklusal berada di bawah siku operator. Posisi operator berada di arah jarum jam 9 sampai 12. Sebelum melakukan insisi dan drainase, lakukan asepsis terlebih dahulu dengan menggunakan povidone iodine. Aplikasikan povidone iodine pada bagian bukal dengan gerakan sirkuler dari dalam keluar dengan satu arah, serta 1 kali usap. Isolasi area kerja dengan menggunakan kasa dan cotton roll. Anestesi dilakukan pada bagian di sekitar abses. Diinsersikan dengan bevel menghadap ke tulang, kemudian deponir sebanyak 0,5 cc pada bagian mesial maupun pada bagian distal. Setelah anestesi diaplikasikan, tunggu sekitar 5 menit hingga anestetikum bekerja. Kemudian cek anestesi dengan melihat permukaan dari gusi apakah sudah berwarna lebih pucat atau tidak. Kemudian cek dengan menggunakan instrumen dan tanyakan kepada pasien apakah pasien merasa kebas atau tidak. Insisi dilakukan dengan menggunakan blade nomor 15. Buat insisi sebesar 10-15 mm pada daerah yang paling menonjol. Dilanjutkan dengan drainase. Drainase dilakukan dengan memasukkan klem arteri ke dalam rongga abses. Kemudian, klem arteri dibuka ke berbagai arah untuk menghancurkan lokulasi pus.
Drain dapat dibantu dengan massage. Setelah drainase selesai, irigasi rongga abses dengan menggunakan larutan NaCl 0,9%. Diirigasi sambil disuction agar pus tidak tertelan. Setelah pus benar-benar bersih, tempatkan drain atau penrose drain ataupun bisa menggunakan potongan handscoon steril untuk menjaga agar rongga tetap terbuka dan mencegah reakumulasi dari pus. Drain dijahit ke jaringan yang berdekatan dengan daerah insisi. Biarkan drain selama 2-5 hari sambil dimedikasi dengan menggunakan antibiotik yang adekuat. Mbak, tadi nanahnya sudah dibersihkan. Nanti datang lagi ke sini sekitar 2-5 hari untuk dilihat kembali apakah masih timbul nanah atau tidak. Kemudian kan tadi habis dijahit juga nanti dibuka jahitannya. Kemudian nanti kalau misalkan memungkinkan untuk dicabut hari itu bisa dicabut seperti itu. Terus nanti di rumah tetap menjaga kebersihan gigi dan rongga mulutnya dengan menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian saya resepkan 2 jenis obat ya Mbak. Yang satu obat antibiotik yang harus dihabiskan, diminum 3 kali sehari setelah makan. Kemudian ada obat anti nyeri. Obat ini diminum jika nyeri saja, diminum setelah makan, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada. Baik, terima kasih Mbak, semoga lekas sembuh. Selamat pagi Mbak, perkenalkan saya Dr. Gina, kebetulan yang berjaga di klinik ini. Dengan Mbak siapa? Usianya berapa tahun Mbak? Tinggalnya di mana Mbak? Ya baik, ada yang bisa saya bantu Mbak? Oh, ingin cabut gigi. Sebelumnya pernah kesini Mbak? Oh, sebelumnya ini tidak jadi karena ada nanahnya. Oh, seperti itu. Ada keluhan nggak Mbak selama ini? Oh, tidak ada, alhamdulillah. Baik, nanti saya cek dulu ya Mbak giginya dan gusinya apakah masih ada nanah atau tidak. Kemudian apakah giginya memungkinkan untuk dicabut hari ini atau tidak, seperti itu ya Mbak. Mbak silahkan duduk dulu di kursi gigi. Persiapan alat dan bahan. Alatnya meliputi diagnostik set, pinset chirurgis, klem arteri, gunting bedah, needle holder, bone file, kuret bedah, band atau elevator, tang radix rahang bawah. Kemudian untuk bahannya meliputi kasa, tampon, PH kain, cotton pellet, cotton roll, povidone iodine, dan spuit dan siring. Operator menggunakan APD. Posisikan pasien semi supine dengan bidang oklusal berada di bawah siku operator. Posisi operator berada di arah jarum jam 9 sampai 12. Lakukan pemeriksaan intraoral dengan melihat menggunakan kaca mulut, kondisi dari gingivanya, dan apakah masih ada sisa nanah atau sudah benar-benar bersih. Kemudian, drain dibuka setelah kurang lebih 2-5 hari. Jahitan dibuka dan drain dikeluarkan. Dilanjutkan dengan melakukan pencabutan sisa akar gigi 36. Sebelumnya, dilakukan asepsis terlebih dahulu dengan menggunakan povidone iodine.
Usap dengan cara sirkuler dari dalam keluar dengan sekali usap. Asepsis dilakukan pada bagian bukal dan pada bagian lingual. Dilanjutkan dengan melakukan anestesi dengan povidone iodin. Insersikan jarum dengan bevel menghadap ke tulang pada 6 titik, yaitu mesiobukal, bukal, distobukal, mesiolingual, lingual, dan distolingual dengan sudut kemiringan 30 derajat. Deponir bahan anestetikum sebanyak 0,1 cc. Tunggu hingga bahan anestetikum bekerja atau sekitar 5 menit. Cek apakah bahan anestetikum sudah bekerja atau tidak dengan cara melihat permukaan gingiva apakah terlihat lebih pucat dibandingkan jaringan sekitarnya atau tidak. Kemudian dapat dilakukan dengan menanyakan kepada pasien apakah pasien merasa kebas atau tidak. Kemudian dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen pada bagian gingiva bukal, pada bagian lingual, dan pada bibir. Kemudian tanyakan kepada pasien apakah pasien merasa kebas atau tidak. Dilanjutkan dengan melakukan pelekatan gingiva dan ligamen periodontal menggunakan ekskavator. Kemudian, gunakan elevator atau band, insersikan pada bagian mesial dan distal dari gigi untuk meluksasi dengan gerakan paralel atau seperti mengungkit, hingga gigi terlihat lebih mobilitas. Dilanjutkan dengan melakukan ekstraksi menggunakan tang. Insersikan tang sisa akar pada bagian servikal gigi, kemudian lakukan luksasi ke arah bukal, lingual, bukal, lingual secara bergantian, kemudian keluarkan gigi ke arah bukal. Palpasi bagian dari soket, cek jika masih ada tulang yang tajam, haluskan dengan bonfal. Kemudian, kuretase soket dengan menggunakan sendok granuloma. Lakukan spooling dengan menggunakan povidone iodin. Kompres soket dengan jari untuk mengembalikan ke kondisi soket. Instruksikan pasien untuk menggigit tampon selama 30 menit sampai 1 jam. Mbak, tadi sudah dicabut giginya. Nanti Mbak sebaiknya menggigit kapasnya itu tadi selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Kalau misalkan kapasnya sudah tidak nyaman, boleh diganti. Kenapa harus gigit kapas? Karena supaya lukanya cepat berhenti, cepat sembuh, seperti itu. Kemudian nanti Mbak sebaiknya makan makanan yang tidak terlalu panas atau tidak terlalu keras. Kemudian nanti minumnya jangan menggunakan sedotan, jangan terlalu banyak berkumur atau meludah, seperti itu. Karena takutnya nanti lukanya lama sembuhnya. Lebih baik Mbak nanti di rumah kompres dengan air hangat, kemudian berkumur dengan menggunakan air garam. Kemudian nanti di rumah tetap menjaga kebersihan rongga mulutnya dengan menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian nanti kalau makan lebih baik mengunyahnya yang sebelah kanan terlebih dahulu. Takutnya mengiritasi lukanya, jadi nanti lama sembuhnya. Kemudian saya resepkan 2 obat. Obat pertama antibiotik. Obat ini harus dihabiskan, diminum 3 kali sehari setelah makan. Dan satu lagi ini obat anti nyeri, diminum jika nyeri saja, tidak apa-apa, tidak dihabiskan. Diminum setelah makan.
maksimal 3 kali sehari seperti itu. Kalau misalkan Mbak ada keluhan lain, bisa segera langsung ke sini seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada. Baik, terima kasih sebelumnya. Semoga lekas sembuh.